2 minggu. Hanya itu waktu yang kubutuhkan untuk melepas rindu di rumah orang tuaku. Udara sejuk pegunungan puncak seharusnya membersihkan paru-paru dan pikiranku. Namun, kepulanganku ke Jakarta sore itu terasa seperti memasuki tungku api. Bramantio, suamiku, tidak menjemput. Masih di kantor, sayang. Proyek baru lagi closing, begitu pesannya 2 jam lalu. Aku memakluminya. Sebagai direktur operasional di PT Wijaya Kencana, perusahaan warisan ayahku yang kini kuserahkan sebagian besar pengelolaannya pada Bram, dia memang sibuk. Belakangan ini, dia terlalu sibuk. Sering pulang malam. Kadang tak pulang dengan alasan menginap di apartemen dekat kantor. Aku percaya padanya. Kepercayaan adalah pondasi yang kubangun selama 10 tahun pernikahan kami. Kaki jenjangku melangkah masuk ke dalam rumah mewah kami. Sepi. Bibi Art sedang pulang kampung. Keheningan ini terasa aneh, menusuk. Di atas meja kopi marmer di ruang tengah, di antara tumpukan majalah bisnis, sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan logo bank ternama tergeletak. Alisku bertaut. Amplop itu ditujukan kepadaku, Arini Wijaya, Direktur Utama PT Wijaya Kencana. Pemberitahuan persetujuan kredit dan jadwal angsuran pertama. Jantungku berdebar. Kredit apa? Aku tidak merasa mengajukan pinjaman apapun. Perusahaan sedang stabil. Dengan tangan sedikit gemetar, kusobek amplop itu. Mataku memindai cepat lembar-lembar di dalamnya. Deb, napasku tercekat di tenggorokan. Plafon kredit, 35 miliar rupiah, 35 miliar rupiah. Mataku membelalak. Ini mustahil. Untuk apa uang sebanyak ini? Kapan aku menyetujuinya? Lalu mataku jatuh pada bagian agunan. Aset tetap PT Wijaya Kencana berupa tanah dan bangunan pabrik di sektor industri Cikarang. Darahku serasa surut dari wajah. Itu adalah aset inti perusahaan. Aset yang tidak boleh diganggu-gugat. Siapa? Siapa yang berani? Tanda tangan direktur utama diperlukan untuk ini. Dan aku tidak pernah menandatanganinya. Lalu aku melihat nama pemohon, Bramantio. Suamiku. Di kolom tujuan kredit, tertulis jelas, pembelian 1 unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah atas nama. Bukan namaku. Bukan pula nama Bram. Nama itu asing. Clarissa. Getaran di tanganku semakin hebat. Surat itu nyaris terlepas. Jadi, ini, proyek, yang dia kerjakan selama aku pergi? Menggadaikan pabrikku, warisan ayahku, untuk membelikan wanita lain sebuah rumah mewah seharga 35 miliar? 2 minggu aku pergi, dia melancarkan aksinya. Kemarahan yang dingin mulai merayapi sekujur tubuhku, menggantikan rasa kaget. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak akan tahu. Dia pikir kunjunganku ke rumah orang tua adalah kesempatan emasnya. Pahlawan kesiangan, desisku. Aku teringat desas-desus yang kudengar dari sekretarisku. Bram sering terlihat makan siang dengan sosialita muda bernama Clarissa. Bram yang mentraktir semua teman-teman Clarissa. Bram yang terlihat begitu royal, begitu kaya raya. Uangku. Dia menggunakan uangku. Dan kini, dia menjaminkan masa depanku. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya sebuah video pendek. Tanpa pikir panjang, aku membukanya. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam 5 menit. Itu adalah sebuah pesta lamaran yang mewah di sebuah restoran fine dining. Keluargaku tidak ada di sana. Tapi Bram ada. Berdiri gagah dengan setelan jas termahalnya. Di hadapannya, si Clarissa itu menangis haru. Keluarga besar wanita itu bertepuk tangan meriah. Lalu aku mendengar suara Bram, begitu jelas dan lantang. Di hadapan keluarga besar Clarissa, aku, Bramantio, melamarmu. Dan sebagai tanda keseriusanku, aku persembahkan rumah impian kita. Hadiah kecil untuk calon istriku. Pahlawan, teriak seorang pria di video itu. Bram memang lelaki idaman, sahut wanita lain. Aku terhuyung. Ponsel di tanganku terasa membeku. Jadi, ini alasannya. Dia perlu terlihat kaya raya. Dia perlu menjadi pahlawan untuk keluarga wanita simpanannya. Dia menggunakan asetku untuk membeli status palsunya.
Dia pikir permainannya tidak akan terbaca. Dia pikir aku akan tetap di puncak, merawat ibuku, sementara dia membangun kehidupan barunya di atas reruntuhan hidupku. Dia salah besar. Kemarahan dingin tadi kini berubah menjadi api yang membara. Aku tidak akan menangis. Tidak untuk pria bejat ini. Aku mengambil ponselku, bukan untuk menelepon Bram, tapi pengacaraku. Halo, Pak Bima? Saya Arini, ujarku dengan suara yang stabil, setenang es. Saya mau Anda siapkan surat. Segera. Pertama, surat pemecatan tidak hormat untuk Bramantio dari PT Wijaya Kencana. Kedua, blokir semua akses dan aset atas namanya. Ketiga, kita akan tuntut dia atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset perusahaan. Aku berhenti sejenak, menatap surat tagihan bank di tanganku. Oh, satu lagi. Siapkan surat gugatan cerai. Permainan baru saja dimulai. Dan aku yang akan memastikan dia hancur. 1 jam. Aku duduk di sofa beludru berwarna zamrud itu selama 1 jam penuh. Surat dari bank tergeletak di depanku, sudah seperti vonis mati bagi pernikahanku. Video lamaran itu sudah kusimpan aman, siap menjadi barang bukti. Aku tidak menangis. Kemarahanku terlalu dingin untuk air mata. Ini adalah strategi perang. Pak Bima, pengacaraku, sudah bergerak. Panggilan telepon singkat tadi telah menggerakkan roda hukum yang tak bisa dihentikan. Tim IT perusahaan sudah mengunci akses Bram. Tim keuangan sudah memblokir setiap kartu kredit korporat atas namanya. Satpam di gerbang kompleks sudah mendapat instruksi baru. Sekarang, aku hanya perlu menunggu sang pahlawan pulang ke markasnya. Pukul 11 malam, suara mesin mobil sedan mewah, mobil perusahaan yang dia pakai, terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka. Sayang, Arini, kamu sudah pulang? Suara itu. Suara yang dulu menenangkanku, kini terdengar memuakkan. Dia terdengar riang. Tentu saja. Dia baru saja mengikat seorang wanita muda dengan janji kekayaan. Dia pasti merasa seperti raja dunia. Langkah kakinya berhenti di ambang ruang keluarga. Dia melihatku duduk dalam temaram, hanya diterangi lampu meja kecil. Loh, kok gelap-gelapan, Rin? Aku kangen banget, ujarnya, melangkah mendekat sambil melonggarkan dasi mahalnya. Dasi yang kubelikan. Dia berhenti total saat melihat amplop bank di atas meja. Insting penipuannya pasti langsung bekerja. Ada apa ini? Tanyanya, nada riangnya lenyap seketika. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil remote TV dan menekan tombol play. Ruangan itu seketika terisi suara. Suara tepuk tangan meriah. Suara Clarissa yang terisak bahagia. Dan suara Bramantio, suamiku. Aku persembahkan rumah impian kita. Hadiah kecil untuk calon istriku. Video itu berputar tanpa henti. Bram mematung. Wajahnya pucat pasi. Pahlawan kesiangan, desisku, akhirnya menatap matanya. Julukan yang bagus dari keluarga barumu. Arini, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan? Aku berdiri. Suaraku setajam silet. Jelaskan 35 miliar, Bram? Jelaskan kamu menjaminkan pabrik Wijaya Kencana? Pabrik ayahku. Suaraku naik 1 oktav di akhir kalimat. Cukup untuk membuatnya tersentak mundur. Rin, dengar dulu. Aku terpaksa. Ada situasi? Situasi apa? Potongku. Situasi di mana kamu harus terlihat kaya raya di depan keluarga pelakor itu? Situasi di mana kamu harus membelikannya rumah mewah agar mereka memujamu sebagai lelaki idaman. Aku mengambil surat bank itu dan melemparkannya ke dadanya. Dia pikir kamu yang bayar? Dia pikir itu uangmu? Kamu tidak punya uang, Bram. Kamu tidak punya apa-apa. Selama ini kamu hidup dari uangku, dari perusahaanku. Jaga mulutmu, Arini, dia membentak, mencoba meraih kembali harga dirinya yang tercabik. Tidak, kamu yang jaga kelakuanmu. Aku mengambil ponselku. Kamu sering pulang malam. Kadang tidak pulang. Aku pikir kamu kerja. Ternyata kamu kerja keras, membahagiakan wanita lain dengan fasilitas dariku. Dia maju selangkah, rahangnya mengeras.
Aku masih suamimu. Bukan lagi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Dua petugas satpam berbadan tegap masuk, berdiri di belakangku. Mata Bram melebar panik. Apa-apaan ini? Kenapa panggil satpam? Mereka di sini untuk mengantarmu keluar, kataku tenang. Mulai detik ini, Bramantio, kamu dipecat dari PT Wijaya Kencana atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Semua aksesmu dicabut, kartu kreditmu diblokir. Aku berjalan ke laci meja, mengambil kunci fob mobil yang dia pakai, dan menjatuhkannya ke lantai di depannya. Mobil itu aset perusahaan. Tinggalkan. Kini, Topeng, pahlawan, itu luruh total. Wajahnya menunjukkan teror yang murni. Dia sadar permainannya selesai. Arini, sayang, jangan begini, dia langsung merosot ke lantai, mencoba memegang kakiku. Aku melangkah mundur, jijik. Aku hilaf, Rin. Aku mohon. Aku akan tinggalkan dia. Aku akan batalkan semuanya. Jangan pecat aku. Jangan usir aku. Dia menangis. Tangisan seorang pengecut yang baru saja kehilangan segalanya. Memohon? Aku tertawa dingin. Kemana perginya, lelaki kaya raya, yang dipuja-puja tadi? Kemana, pahlawan, yang memberi hadiah rumah 35 miliar? Aku minta maaf. Aku mohon, Arin. Permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Kamu bukan hanya selingkuh, Bram. Kamu mencoba mencuri masa depanku. Kamu mengkhianati ayahku. Aku menoleh ke satpam. Bawa dia keluar. Dia tidak boleh membawa apapun selain pakaian yang menempel di badannya. Arini, tidak. Jangan lakukan ini. Dia berteriak histeris saat satpam menarik lengannya. Aku menatapnya untuk terakhir kali, tepat di matanya yang basah oleh air mata buaya. Selamat menikmati hidup barumu. Silakan nikahi pelakor itu. Aku akan berikan surat cerai secepatnya, kataku. Jangan pernah sentuh kehidupanku lagi. Dia terus berteriak saat diseret keluar rumah. Pintu depan terbanting menutup. Hening. Aku menghela napas panjang, menstabilkan diri. Ini belum selesai. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke Pak Bima. Dia sudah keluar. Lanjutkan langkah berikutnya. Hubungi pihak bank besok pagi. Kita sita rumah pelakor itu. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Pukul 9 pagi. Aku sudah duduk di kursi kebesaranku di ruang rapat utama PT Wijaya Kencana. Tadi malam aku tidak tidur di rumah kami. Rumah itu terasa terkontaminasi. Aku tidur di apartemen pribadiku yang lain, yang bahkan Bram tidak tahu alamatnya. Pagi ini, aku adalah orang pertama yang tiba di kantor. Para karyawan yang berpapasan denganku menunduk hormat, namun aku bisa melihat kebingungan di mata mereka. Mereka pasti sudah mendengar desas-desusnya. Direktur operasional mereka yang karismatik tidak bisa mengakses kantornya sendiri. Di hadapanku, duduk Pak Bima dengan tumpukan dokumen. Di sebelahnya, Kepala Divisi Keuangan dan tim ITKU. Wajah mereka tegang. Jadi, sudah jelas, kataku, suaraku menggema di ruangan yang dingin itu. Bramantio memasukkan tanda tangan digital saya menggunakan akses super admin yang saya berikan padanya. Dia membobol sistem persetujuan Dewan Direksi untuk mencairkan pinjaman 35 miliar dengan agunan aset pabrik kita. Kepala Keuangan pucat. Saya tidak tahu, Bu Arini. Semuanya terlihat sah di sistem. Persetujuan Ibu ada di sana. Saya tahu, potongku. Itu sebabnya Anda masih duduk di sini. Dia mengkhianati kita semua. Tapi kesalahan terbesar bank adalah mereka tidak melakukan verifikasi final via telepon dengan saya untuk jumlah sebesar itu. Pak Bima mengangguk. Dan disitulah kekuatan kita, Bu. Pihak bank sudah saya hubungi sejak pukul 7 pagi. Para pimpinan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka panik. Bagus, desisku. Tepat pukul 9:30, 3 eksekutif bank yang tampak cemas masuk ke ruang rapat. Mereka tahu siapa aku. Arini Wijaya bukan nama sembarangan di dunia bisnis ini. Bu Arini, kami tidak perlu basa-basi, kataku sambil berdiri, menunjukkan otoritas penuh.
Bank Anda telah bersekongkol, entah sengaja atau tidak, dalam tindak kriminal penggelapan aset perusahaan saya. Dilakukan oleh Bramantio, yang per hari kemarin sudah saya pecat dan laporkan ke polisi. Salah satu dari mereka buru-buru menyela, Bu, kami jamin, ini pasti ada kesalahan prosedur internal. Kami akan investigasi. Investigasi Anda adalah urusan Anda, tugasku. Urusan saya adalah 35 miliar ini. Saya tegaskan, PT Wijaya Kencana tidak akan membayar 1 rupiah pun angsuran untuk pinjaman haram ini. Uang itu tidak masuk ke rekening perusahaan. Uang itu digunakan untuk membeli properti pribadi atas nama Clarissa. Aku sengaja menyebut nama itu. Kami tidak akan menuntut bank Anda atas kelalaian, lanjutku, memberi mereka jeda untuk bernapas. Dengan satu syarat. Mereka menatapku penuh harap. Batalkan pinjaman itu atas nama perusahaan saya. Uang itu sudah menjadi rumah mewah di Pondok Indah. Itu jaminan Anda sekarang. Silakan kejar Bramantio. Silakan sita rumah itu. Saya beri Anda waktu 48 jam untuk menghapus nama PT Wijaya Kencana dari perjanjian kredit ini, atau pengacara saya akan merilis pernyataan pers siang ini juga. Ancaman itu berhasil. Reputasi bank mereka akan hancur jika publik tahu mereka kecolongan 35 miliar oleh satu orang penipu. Kami setuju, Bu Arini, kata pimpinan bank itu dengan wajah kalah. Kami akan segera memulai proses penarikan aset tersebut. Bagus. Sekarang keluar. Setelah mereka pergi, Pak Bima menatapku dengan kagum. Langkah yang cerdas, Bu. Itu belum seberapa, kataku. Ponselku di atas meja bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Bram. Rin, angkat teleponnya. Aku mohon. Aku diusir dari apartemen kantor. Kartuku ditolak semua. Kamu nggak bisa biarin aku di jalanan, Rin. Aku ini suamimu. Clarissa marah-marah, dia panik. Aku tersenyum miring membaca pesan terakhir. Pak Bima, ujarku, menggeser ponsel itu ke arahnya. Surat cerai saya sudah siap. Sudah, Bu. Di dalam map merah. Antarkan surat itu hari ini juga. Bukan ke dia, kataku. Antarkan ke alamat rumah mewah di Pondok Indah itu. Berikan langsung ke tangan wanita bernama Clarissa. Biar dia tahu, pahlawan yang melamarnya itu sekarang adalah pengangguran miskin yang sedang digugat cerai. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kaca besar kantorku, memandang Jakarta. Saya mau mereka menderita. Saya mau mereka saling menyalahkan. Biar mereka rasakan bagaimana rasanya dibangunkan dari mimpi indah, kataku. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Pondok Indah. Clarissa menyisir rambut panjangnya di depan cermin rias berukir emas. Ia berada di walk-in closet yang lebih besar dari apartemen lamanya. Gaun-gaun rancangan desainer, hadiah dari Bram, menggantung rapi. Ia merasa seperti seorang putri. 2 hari lalu, ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Dilamar di depan seluruh keluarganya oleh pria kaya raya, tampan, dan royal. Diberi hadiah rumah seharga 35 miliar. Keluarganya memujanya. Teman-teman sosialitanya iri setengah mati. Pagi ini, ia sedikit cemas. Sejak tadi malam, Bram sulit dihubungi. Pagi ini panggilannya masuk, tapi suaranya panik. Ada masalah sedikit di kantor, sayang, kata Bram, suaranya terputus-putus. Proyekku ada yang mau sabotas. Aku harus selesaikan. Meetingnya mungkin seharian. Kamu tunggu di rumah, ya. I love you. Clarissa tidak bodoh. Dia tahu ada yang tidak beres. Tapi dia memilih untuk percaya. Dia sedang berada di dalam rumah impiannya. Apa yang bisa salah? Pukul 11 siang, bel berbunyi. Bukan Bram yang datang. Di depan pintu jati raksasa itu berdiri seorang pria parubaya, rapi dalam setelan mahal, membawa tas kerja kulit. Di belakangnya, berdiri seorang asisten. Nona Clarissa, tanya pria itu. Suaranya formal dan dingin. Ya. Anda siapa? Saya sedang tidak menerima tamu. Nama saya Bima. Saya pengacara dari Ibu Arini Wijaya, katanya, tanpa ekspresi. Clarissa mengerutkan dahi. Nama itu terdengar asing.
Arini Wijaya? Siapa itu? Rekan bisnis Mas Bram. Pak Bima menatapnya lekat. Ibu Arini Wijaya adalah istri sah dari Bramantio. Klien saya. Dunia Clarissa seakan berhenti berputar selama 3 detik. Udara di paru-parunya lenyap. Apa? Istri? Anda pasti salah. Mas Bram akan menikahi saya. Dia sudah melamar saya. Suaranya bergetar. Pak Bima tidak terpengaruh oleh penyangkalan Clarissa. Mungkin dia lupa memberitahu Anda. Dia memang sudah menikah. Selama 10 tahun. Bohong. Ini bohong? Saya tidak punya waktu untuk berdebat, ujar Pak Bima tegas. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Saya ke sini untuk menyampaikan ini. Pak Bima menyerahkan map itu ke tangan Clarissa yang mulai gemetar. Itu adalah surat gugatan cerai dari Ibu Arini untuk suaminya, Bramantio, jelas Pak Bima. Karena Anda jelas-jelas adalah pihak ketiga dalam masalah ini, klien saya ingin memastikan Anda menerimanya secara pribadi. Tangan Clarissa lemas. Map itu terasa seberat batu bata. Pelakor. Kata itu menghantamnya telak. Jadi, dia bukan pahlawan wanita yang beruntung. Dia adalah wanita simpanan. Ini jebakan? Lirihnya. Oh, bukan, kata Pak Bima. Ini baru permulaan. Ada hal kedua. Pengacara itu memandang berkeliling teras mewah itu. Rumah ini, hadiah dari tunangan Anda. Indah sekali. Clarissa menatapnya dengan takut. Sayang sekali bukan miliknya. Dan jelas bukan milik Anda, lanjut Pak Bima. Rumah ini dibeli menggunakan pinjaman 35 miliar dari bank. Dan jaminannya? Aset perusahaan istri sahnya, PT Wijaya Kencana. Itu tindak pidana penggelapan dan pemalsuan. Saya tidak tahu apa-apa. Tentu saja tidak. Tapi sekarang Anda tahu, kata Pak Bima. Klien saya sudah menyelesaikan masalah ini dengan bank. Pinjaman atas nama perusahaan telah dibatalkan. Bank sekarang akan mengejar debitur asli, Bramantio. Pak Bima mengambil kartu nama dari sakunya. Bank akan segera memulai proses penyitaan aset ini, yaitu rumah yang Anda tinggali. Petugas akan datang dalam 48 jam. Saya sarankan Anda segera berkemas. Kaki Clarissa tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dia merosot ke lantai marmer yang dingin, map merah itu terlepas dari tangannya, menyebarkan surat-surat cerai itu di depannya. Tidak mungkin. Mas Bram pahlawanku. Satu informasi terakhir, kata Pak Bima, seolah sedang membacakan daftar belanjaan. Per kemarin malam, Bramantio telah dipecat tidak hormat. Semua rekening dan fasilitasnya dibekukan. Dia sekarang resmi menjadi pengangguran dan tidak punya uang sepeser pun. Pengacara itu mengangguk singkat. Selamat siang, Nona Clarissa. Pak Bima berbalik pergi, meninggalkan Clarissa yang meraung-raung di depan pintu rumah mewah yang sebentar lagi akan disita. Tepat saat itu, sebuah taksi online berhenti di depan gerbang. Bramantio keluar dari taksi itu. Wajahnya kusut, kemejanya lecek, dan matanya merah. Dia pasti berlari ke sana setelah tahu Pak Bima akan datang. Dia melihat Clarissa di lantai. Dia melihat map merah berisi surat cerai. Clara, teriaknya panik. Clarissa mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Matanya memancarkan kebencian murni. Kamu penipu. Kamu punya istri, bajing. Dia berdiri dan mulai memukuli dada Bram dengan membabi buta. Kembalikan hidupku. Kamu bilang aku ratu. Kamu jadikan aku pelakor hina. Pergi kamu. Pergi. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan aku, dari dalam mobilku yang terparkir di seberang jalan, menyaksikannya sambil menyeruput kopi pagiku. Aku mengirim pesan ke Pak Bima, kerja bagus. Lanjutkan tahap 3. Buat mereka menderita. Aku tidak langsung pergi. Dari seberang jalan, di dalam kenyamanan mobilku yang berlapis peredam suara, aku menyaksikan drama itu. Penipu. Badet. Kamu sudah punya istri. Jeritan histeris Clarissa membelah udara pagi yang tenang di kawasan elit itu. Dia memukuli Bram tanpa ampun. Bram, pria yang selalu tampil necis dan berwibawa itu, kini tak lebih dari samsak hidup. Dia hanya bisa menangkis,
wajahnya pucat pasi. Clara, dengar, aku bisa jelaskan. Ini semua jebakan. Istriku gila. Dia menjebakku. Itu adalah pembelaan paling lemah yang pernah kudengar. Jebak? Clarissa tertawa sengit di sela tangisnya. Kamu yang jebak aku. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang kamu siap nikahi aku. Ternyata kamu cuma benalu. Kamu pakai uang istrimu untuk pamer ke aku dan keluargaku. Kata, benalu, itu menusuk tepat sasaran. Harga diri Bram yang sudah terkoyak, kini hancur berkeping-keping. Rumah ini mau disita, Bram, teriak Clarissa lagi, menunjuk ke pilar-pilar raksasa rumah itu. Pengacaranya bilang kita punya 48 jam. Kamu mau aku jadi gelandangan? Mana janjimu? Mana, pahlawan Emil? Tepat saat itu, sebuah mobil Alphard hitam metalik berhenti di belakang taksi yang ditumpangi Bram. Pintu geser terbuka. Sepasang suami istri paruh baya dengan pakaian mahal keluar, wajah mereka sumringah. Itu pasti orang tua Clarissa. Mereka datang untuk mengunjungi istana baru calon menantu, pahlawan, mereka. Clarissa. Bram. Ada apa ini ribut-ribut di depan rumah? Tanya wanita itu, suaranya terdengar riang. Keriangan itu langsung lenyap saat melihat putri mereka luluh lantak di teras, dan Bram yang acak-acakan. Mama, Papa. Clarissa berlari dan memeluk ibunya. Kita ditipu, Ma. Dia penipu. Apa maksudmu, nak? Tanya ayahnya, seorang pria berperawara tegas, menatap Bram dengan curiga. Clarissa, di antara isak tangisnya, menceritakan semuanya dengan napas tersengal. Dia sudah punya istri. Sudah 10 tahun. Rumah ini bukan punya dia. Ini dibeli pakai uang istrinya. Dan sekarang mau disita. Kita semua ditipu. Wajah ayah Clarissa memerah padam. Dia melepaskan pelukan putrinya dan berjalan lurus ke arah Bram. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Keras sekali, sampai aku bisa melihat kepalanya tertoleh dari jarak ini. Jadi ini kelakuanmu, desis pria itu. Kamu mempermalukan putri saya? Kamu berani melamarnya dengan status suami orang? Kamu pamerkan kekayaan yang bukan milikmu? Kamu pikir keluarga kami apa? Pak, saya bisa jelaskan, ini hanya salah paham. Bram mencoba membela diri. Diam, bentak pria itu. Saya tidak mau dengar satu kata pun dari mulut penipu sepertimu. Pahlawan kesiangan yang ternyata bajingan tengik. Ibu Clarissa menarik lengan putrinya. Kita pulang, nak. Malu dilihat tetangga. Tinggalkan bajingan ini. Tapi barang-barangku? Tinggal. Bawa apa yang bisa dibawa sekarang? Papa akan suruh orang ambil sisanya nanti. Cepat. Keluarga yang 2 hari lalu memuja Bram, kini menyeret Clarissa menjauhinya seolah dia adalah penyakit kusta. Mereka masuk kembali ke Alphard. Clarissa menatap Bram dari balik jendela, tatapannya bukan lagi cinta, tapi kebencian yang murni. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan Bram sendirian. Dia berdiri mematung di halaman rumah mewah seharga 35 miliar itu. Rumah yang kini menjadi penjara ironisnya. Dia tak punya apa-apa lagi. Dia kehilangan aku, istrinya. Dia kehilangan perusahaannya. Dia kehilangan uangnya. Dan sekarang, dia kehilangan pelakornya. Dia menatap nanar ke rumah itu, lalu ke jalanan. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. Mungkin mencoba menelepon seseorang. Teman? Rekan bisnis? Tidak akan ada yang mengangkat. Pak Bima sudah memastikan daftar hitam atas namanya tersebar di lingkaran kami. Dia benar-benar sendirian. Setelah 10 menit terdiam seperti patung, dia tampak mengambil keputusan. Dia berjalan gontai ke gerbang, keluar dari halaman, istananya, dan mulai berjalan kaki tanpa arah. Misinya sudah jelas. Dia akan mencariku. Dia akan memohon. Aku menyalakan mesin mobilku. Cukup untuk hari ini. Aku kembali ke kantorku. Saat aku tiba, sekretarisku menyambut dengan gugup. Bu, ada puluhan telepon dari Pak Bramantio. Dan dia ada di lobi bawah. Dia di lobi? Tanyaku tenang. Dia memaksa masuk, Bu. Tapi satpam menahannya. Dia berteriak-teriak memanggil nama ibu.
Terlihat sangat kacau. Aku tersenyum tipis. Bagus, biarkan dia di sana. Jangan biarkan dia naik. Jangan biarkan dia masuk. Kalau dia membuat keributan, panggil polisi. Aku berjalan melewati sekretarisku, masuk ke ruanganku. Dari jendela, aku bisa melihat ke area lobi utama di bawah. Aku melihatnya. Bramantio, suamiku, pahlawan kesiangan, itu, kini duduk di lantai lobi, ditahan oleh 2 satpam, rambutnya acak-acakan, wajahnya putus asa. Dia telah kuhancurkan. Ponselku berdering. Pak Bima. Bu Arini, tahap 2 selesai. Ban sudah memasang pelang sita di depan rumah itu. Tahap 3, laporan pidana atas pemalsuannya, sudah saya masukkan ke kepolisian. Mereka akan segera menjemputnya. Aku menatap Bram yang menyedihkan di lobi. Bagus, Pak Bima. Biarkan polisi menjemputnya di sini. Biar semua karyawan saya melihat apa akibatnya jika berani mengkhianati saya. Lobi utama PT Wijaya Kencana kini telah berubah menjadi panggung teater. Karyawan yang seharusnya sibuk di meja mereka, kini berkerumun di mezanine lantai 2, berpura-pura mengambil kopi sambil melongo ke bawah. Resepsionis menunduk dalam-dalam, berusaha terlihat tidak peduli, meski telinganya memerah. Di tengah lobi, pertunjukan utama sedang berlangsung. Bramantio. Dia tidak lagi duduk. Dia berdiri meronta, ditahan oleh 2 satpam yang badannya 2 kali lebih besar darinya. Kemeja sutra mahal yang mungkin dia pakai saat melamar Clarissa kini kotor, kusut, dan robek sedikit di bahu akibat pergulatannya. Lepaskan saya. Saya harus bertemu istri saya, teriaknya, suaranya serak. Arini. Arini, tolong dengerin aku dulu. Dia tampak gila. Pria yang kemarin dihormati sebagai direktur operasional yang berwibawa, kini tak lebih dari pecundang yang mengamuk. Dari balik jendela kantorku di lantai 20, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku tidak perlu turun. Aku adalah penonton di Royal Box. Pintu kaca lobi bergeser terbuka. Hening seketika. 2 petugas polisi berseragam masuk. Mereka berjalan dengan langkah tegap, tatapan mereka lurus, mengabaikan kekacauan kecil yang dibuat Bram. Mereka langsung menghampiri meja resepsionis, menunjukkan surat tugas. Resepsionis itu mengangkat telepon, menelepon kepala keamanan, lalu menunjuk ke arah Bram. Wajah Bram berubah. Kemarahannya lenyap, digantikan oleh teror murni. Dia berhenti meronta. Polisi? Kenapa ada polisi? Tanyanya pada satpam yang menahannya. Petugas polisi itu menghampirinya. Apakah benar Anda saudara Bramantio? Bram menelan ludah. Ya, Pak. Saya. Ada apa ini? Ini masalah rumah tangga, Pak. Saya hanya ingin bertemu istri saya. Kami di sini atas laporan dari PT Wijaya Kencana, kata polisi itu dengan suara datar, membuyarkan alibi, masalah rumah tangga, nya. Mata Bram liar mencari-cari. Dia menengadah, memindai jendela-jendela di lantai atas. Akhirnya, matanya terkunci pada sosokku. Meskipun jarak kami jauh, aku tahu dia melihatku. Arini. Jeritannya kini berbeda. Bukan lagi teriakan marah, tapi jeritan putus asa seekor hewan yang terpojok. Jangan lakukan ini, Rin. Jangan penjarakan aku. Aku mohon. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Aku hanya berdiri diam. Tanganku bersedekap di dada. Arini, aku cinta kamu. Wanita itu cuma kesalahan. Aku mohon, ampuni aku. Cinta? Aku hampir tertawa. Cintanya baru keluar saat borgol ada di depan mata. Polisi kedua sudah tidak sabar. Saudara Bramantio, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan dan penggelapan dana. Itu tidak benar. Saya Istri saya menjebat saya. Sudah terlambat. Klik. Suara borgol yang dipasang di pergelangan tangannya terdengar jelas dalam keheningan lobi. Itu adalah pemandangan termanis yang pernah kulihat. Ikut kami ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata petugas itu. Arini, lepaskan aku. Arini. Bram diseret. Benar-benar diseret, karena dia menolak untuk berjalan. Dia meronta seperti anak kecil.
Ini adalah Walk of Shame-nya. Dia diseret melewati lobi yang penuh dengan mantan bawahannya. Orang-orang yang dulu menunduk hormat padanya, kini menatapnya dengan campuran iba, jijik, dan ngeri. Wajah, Pak Direktur, mereka akan terpampang di buletin internal sebagai seorang kriminal. Saat mereka mencapai pintu kaca, Bram menoleh ke belakang sekali lagi, menatap lurus ke arahku. Kebencian murni kini membakar matanya. Kamu akan menyesal melakukan ini, Arini. Kamu akan bayar semuanya. Ancaman kosong dari seorang pria yang tidak punya apa-apa. Aku hanya memandangnya datar sampai pintu kaca itu tertutup dan mobil polisi membawanya pergi dari kehidupanku. Hening. Aku menghela napas panjang. Beban di dadaku terangkat. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan yang dingin. Aku membalikkan badan dari jendela. Pertunjukan sudah selesai. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Santi, panggilku pada sekretarisku. Iya, Bu, suaranya sedikit gemetar. Sudah bersih. Tolong panggil semua kepala divisi. Rapat darurat 15 menit lagi di ruang utama. Kita perlu membahas restrukturisasi operasional dan pengisian posisi direktur operasional yang baru. Baik, Bu. Aku merapikan blazerku. Babak pembersihan sudah selesai. Sekarang, saatnya membangun kembali kerajaanku. Sendirian. Ruang rapat utama PT Wijaya Kencana terasa beku. 15 menit setelah mobil polisi menghilang, aku melangkah masuk. Semua kepala divisi sudah duduk tegang di kursi mereka. Tak ada yang berani menatap mataku langsung. Mereka semua menyaksikan drama di lobi. Mereka semua tahu siapa yang memegang kendali. Aku duduk di kursi utama, meletakkan tabletku di atas meja dengan pelan. Suara itu terdengar seperti palu hakim. Selamat siang, sapaku, suaraku dingin dan profesional. Saya yakin kalian semua sudah melihat insiden di lobi tadi. Beberapa dari mereka mengangguk kaku. Saya akan bicara satu kali. Jadi, dengarkan baik-baik, lanjutku. Bramantio, mantan direktur operasional kita, telah ditahan atas tindak pidana serius. Pemalsuan dokumen perusahaan dan penggelapan dana sebesar 35 miliar rupiah. Terdengar beberapa tarikan napas tertahan. Mereka mungkin tahu dia dipecat, tapi mereka tidak tahu jumlahnya. Dia menggunakan aset inti perusahaan kita sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi. Aku menjelaskan. Saya ingin tegaskan di sini. Masalah ini selesai. Aku menatap mereka satu persatu. Saya sudah membereskan ini dengan pihak bank. Pinjaman itu telah dibatalkan atas nama perusahaan. Aset pabrik kita aman. Tidak ada 1 rupiah pun kerugian yang akan ditanggung PT Wijaya Kencana. Wajah mereka terlihat sedikit lega, bercampur kagum. Mereka sadar, aku baru saja menyelamatkan kapal ini dari badai besar. Namun, aku melanjutkan, ini adalah pelajaran. Posisi direktur operasional adalah posisi vital. Dan Bramantio telah menyalahgunakan kepercayaan itu. Aku mengalihkan pandanganku ke pria paling senior di ruangan itu, Pak Haris, kepala produksi yang telah mengabdi pada ayahku selama 20 tahun. Pak Haris, mulai detik ini, Anda saya tunjuk sebagai pejabat sementara direktur operasional. Ambil alih semua proyek yang dipegang Bram. Lakukan audit penuh. Saya mau laporannya di meja saya lusa. Pak Haris, yang awalnya terkejut, langsung menegakkan punggungnya. Baik, Bu Arini. Akan saya laksanakan. Bagus. Aku berdiri. Rapat ini selesai. Saya tidak menoleransi pengkhianatan. Loyalitas pada perusahaan ini adalah mata uang tertinggi. Sekarang, kembali bekerja. Mereka bubar dengan teratur, namun langkah mereka lebih cepat dari biasanya. Pesannya sudah jelas, Arini Wijaya tidak bisa dipermainkan. Di tempat lain, di sebuah kamar mewah di rumah orang tuanya, Clarissa sedang mengalami neraka versinya sendiri. Ponselnya tidak berhenti bergetar. Tapi bukan panggilan dari Bram. Itu adalah grup chat sosialitanya. Cynthia, ya Tuhan, Clara. Berita lo udah nyebar di semua akun gosip. Lo beneran dilamar suami orang. Bella, gila. Gue kira dia, pahlawan, lo. Ternyata, penjahatnya orang lain. Malu banget gila. Dinda,
bokap gue barusan telepon, katanya jangan dekat-dekat lo lagi. Istrinya Bram itu Arini Wijaya, gila. Salah cari musuh lo. Setiap pesan terasa seperti tamparan. Reputasinya, satu-satunya hal yang ia banggakan, hancur dalam semalam. Pintu kamarnya dibanting terbuka. Ayahnya berdiri di sana, wajahnya merah padam. Sudah puas mempermalukan keluarga? Bentaknya. Semua rekan bisnis papa menanyakan soal ini. Kamu tahu malu tidak? Pak, aku korban. Aku nggak tahu dia punya istri, Isak Clarissa. Korban atau bodoh sama saja, raung ayahnya. Kamu terlalu silau dengan harta. Sekarang rasakan, semua kartu kreditmu papa blokir. Mobilmu papa tarik. Kamu diam di rumah ini sampai berita ini reda. Jangan pernah hubungi bajingan itu lagi. Pintu dibanting tertutup dan dikunci dari luar. Clarissa sendirian. Tidak ada pahlawan. Tidak ada rumah mewah. Tidak ada teman. Dia adalah pelakor terhina se-Indonesia. Pukul 5 sore. Aku sedang meninjau dokumen audit awal dari Pak Haris saat ponsel pribadiku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Hening sejenak, lalu terdengar suara statis khas telepon umum. Dan suara yang hancur. Rin? Arini, ini aku. Bram? Itu pasti jatah satu kali teleponnya dari kantor polisi. Aku bersandar di kursiku, mendengarkan. Rin, tolong aku. Suaranya pecah. Aku di sel. Di sini kotor, Rin. Bau. Aku nggak bisa di sini. Dia mulai menangis. Tangisan seorang pengecut. Aku mohon, Arini, cabut laporannya. Aku janji akan lakukan apa aja. Aku akan cium kakimu di depan semua orang. Aku akan tinggalkan dia selamanya. Dia cuma mainan, Rin. Aku mendengarkan semua itu dengan tenang. Dia masih mencoba berbohong, bahkan di titik ini. Tolong, sayang, ingat 10 tahun kita? Aku mohon. Aku menarik napas. Bram, kataku, suaraku datar tanpa emosi. Ya, Rin. Ya, aku di sini. Kamu mau bantu aku, kan? Ada nada harap di suaranya. Jadikan ini pelajaran, kataku. Saat kamu menggadaikan perusahaan ayahku untuk membelikan pelakor rumah, seharusnya kamu pastikan pelakormu itu punya uang jaminan untuk membebaskanmu. Hening di seberang sana. Selamat menikmati malam pertamamu di penjara, Bramantio. Klik. Aku menutup teleponnya. Aku menatap keluar jendela, ke arah matahari yang mulai terbenam. Ini belum selesai. Tapi ini adalah akhir yang indah untuk hari ini. Seminggu telah berlalu. Seminggu itu terasa seperti 1 dekade bagi Bramantio dan 1 jam bagi Arini. Bagi Arini, bisnis berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik. Tanpa operasional yang curang dan markup proyek yang diam-diam dilakukan Bram untuk mendanai gaya hidup selingkuhannya, efisiensi perusahaan meningkat 15%. Pak Haris, dengan bimbingan langsung dariku, terbukti jauh lebih kompeten. Aku sudah mencoret nama Bramantio dari kartu keluargaku. Bagi Bram, seminggu di sel tahanan Polres adalah neraka. Dia berbagi ruangan sempit yang pesing dengan pencopet dan penipu ulung lainnya. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa makan. Dia bukan lagi pahlawan kesiangan. Dia adalah pesakitan. Pengacara negara yang ditugaskan padanya hanya menemuinya sekali dan berkata jujur, kasus Anda berat, Pak. Buktinya sangat kuat. Pemalsuan tanda tangan digital, rekaman CCTV bank, aliran dana ke rekening pribadi. Anda lebih baik mengaku. Dia tidak punya uang. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada Clarissa. Satu-satunya harapannya tinggal aku. Pada hari ke-8, aku datang. Ruang kunjungan itu berbau disinfektan dan keputusasaan. Sebuah kaca tebal memisahkan kami. Kami berbicara melalui interkom yang sedikit berderit. Aku datang dengan setelan power suit putih gading, rambutku disanggul rapi, riasanku sempurna. Aku tampak seperti baru keluar dari sampul majalah Forbes. Dia, sebaliknya, tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Bram mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang kusam. Wajahnya tidak terawat, janggutnya mulai tumbuh liar.
Mata yang dulu menatapku penuh percaya diri, kini merah, bengkak, dan penuh ketakutan. Saat dia melihatku, dia langsung ambruk di kursinya, tangannya menempel di kaca. Arini, ya Tuhan, Arini, kamu datang. Kamu datang untukku, isaknya, suaranya parau. Aku tahu kamu masih cinta sama aku. Aku tahu kamu gak akan tega. Aku duduk dengan tenang di hadapannya. Wajahku datar. Aku gak akan ulangi lagi, Rin. Keluarkan aku dari sini. Aku akan ceraikan Clarissa. Aku mengangkat alisku sedikit. Menceraikan Clarissa? Kamu bahkan tidak pernah menikahinya, Bram. Dia tergagap. Maksudku, aku akan tinggalkan dia. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong, Rin, aku gak tahan di sini. Aku di sini bukan untuk mengeluarkanmu, kataku pelan, namun suaraku menembus kaca dan mematikan harapannya. Wajahnya langsung pias. Apa maksudmu? Aku mengambil map dari tas tanganku. Map yang sama yang kusiapkan minggu lalu. Surat cerai. Kamu dipecat dari perusahaan. Kamu dicoret dari keluargaku. Dan sekarang, aku meletakkan map itu di meja kecil di depanku, kamu akan keluar dari hidupku. Aku mendorong surat itu melalui celah di bawah kaca. Tanda tangani. Matanya membelalak, beralih dari surat itu ke wajahku. Cerai? Kamu mau menceraikan aku saat aku seperti ini. Aku mau menceraikanmu saat kamu ketahuan mengkhianatiku dan mencoba membuatku bangkrut. Kondisimu saat ini adalah konsekuensinya, bukan alasannya. Aku tidak mau, dia menggebrak meja. Aku tidak akan tanda tangan. Aku masih suamimu. Kamu tidak bisa tinggalkan aku di sini. Oh, aku bisa, kataku dingin. Jika kamu tidak tanda tangan, aku akan pastikan Pak Bima menuntutmu dengan hukuman maksimal. Pemalsuan dokumen, penggelapan dalam jabatan. 20 tahun penjara. Aku akan hadir di setiap sidang. Aku akan membawa setiap bukti, termasuk rekaman video lamaran, pahlawan kesiangan MU itu. Aku akan pastikan kamu membusuk di sini. Dia gemetar hebat. Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah ancaman. Tapi jika aku tanda tangan? Tanyanya lirih. Jika kamu tanda tangani sekarang, kataku, aku akan menganggap perceraian ini selesai dengan tenang. Aku akan serahkan semua bukti ke jaksa, dan aku tidak akan hadir di sidang. Pengacaraku akan melunak. Kamu mungkin hanya dapat 5-7 tahun. Kamu bisa keluar sebelum umurmu 50. Itu adalah pilihan terbaik yang dia punya. Neraka 20 tahun, atau neraka 7 tahun. Dia menatap surat itu. Dia menatapku. Dia melihat kesungguhan di mataku. Aku tidak main-main. Kamu benar-benar membenciku, desisnya. Kebencian adalah emosi yang kuat, Bram, jawabku. Aku tidak merasakan apa-apa lagi untukmu. Kamu hanya masalah yang harus diselesaikan. Kalimat itu, lebih dari ancaman penjara, menghancurkannya. Di mataku, dia bahkan tidak pantas untuk dibenci. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pena yang disediakan penjaga. Dia membuka map itu. Dia menemukan halaman yang harus ditandatangani. Air matanya menetes, membasahi dokumen yang akan mengakhiri pernikahan kami. Dia menandatanganinya. Dia mendorong surat itu kembali padaku. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Pahlawan itu sudah mati. Aku mengambil surat itu, memeriksanya sekilas. Sah. Aku berdiri. Arini. Panggilnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Bramantio. Aku berbalik dan berjalan keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar suara gedebuk, sepertinya dia jatuh berlutut, tapi aku terus berjalan. Saat aku melangkah keluar dari gedung yang suram itu dan kembali ke bawah sinar matahari yang terik, aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih bersih. Duniaku terasa lebih ringan. Babak ini sudah benar-benar kututup. 1 tahun. 12 bulan telah berlalu sejak hari di mana hidupku nyaris hancur, dan aku memutuskan untuk menghancurkannya kembali. Kantorku di lantai 20 terasa berbeda. Lebih cerah.
Foto pernikahanku dengan Bram sudah lama hilang, digantikan oleh plakat CEO of the Year dari sebuah majalah bisnis bergengsi. Di sampul majalah itu, aku berdiri sendirian, tersenyum tipis, dengan judul besar, Arini Wijaya, membangun ulang kerajaan setelah pengkhianatan. PT Wijaya Kencana tidak hanya selamat. Perusahaan ini meroket. Di bawah kendali penuhku, kami berekspansi ke 2 negara baru. Pak Haris kini menjadi direktur operasional tetapku, loyalitasnya tak perlu diragukan. Kepercayaan adalah mata uang yang mahal, dan aku tidak lagi memberikannya dengan cuma-cuma. Aku sedang meninjau laporan kuartal terakhir saat sekretarisku masuk. Bu, ada kiriman lagi. Dari Lapas Cipinang. Aku bahkan tidak perlu menoleh. Bakar, kataku singkat. Itu adalah surat ke-12 dari Bramantio. Dia divonis 7 tahun penjara. Sesuai janjiku, aku tidak hadir. Aku hanya mengirimkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dia dinyatakan bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Hukumannya diperberat karena dia tidak kooperatif dan mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Surat-surat pertamanya berisi makian dan ancaman. Surat-surat berikutnya berisi permohonan. Dan surat-surat terakhir, ku dengar, hanya berisi kata, maaf, yang ditulis berulang-ulang. Aku tidak pernah membacanya satupun. Bagiku, dia sudah mati. Bagaimana dengan pahlawan wanita-nya? Aku membuka tabletku, iseng membuka sebuah portal gosip yang dikirimkan temanku. Ada sebuah foto buram di sana. Seorang wanita dengan rambut kusam dan pakaian murah sedang berdebat sengit dengan seorang pria di depan sebuah ruko. Judulnya, Ex-sosialita Clarissa kedapatan bertengkar dengan pacar baru, diduga terlilit utang pinjol. Setelah diusir dari rumah dan diputus oleh keluarganya, hidup Clarissa hancur. Lingkaran sosialita menutup pintu rapat-rapat. Tak ada lagi yang mau bergaul dengan pelakor gagal yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia mencoba menjadi influencer, menceritakan kisahnya sebagai korban, tapi publik lebih cerdas. Cemoohan membanjiri kolom komentarnya. Dia kehilangan segalanya, kekayaan, teman, dan yang paling penting, reputasi. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dan rumah 35 miliar itu, bank berhasil menyitanya. Setelah berbulan-bulan, rumah itu akhirnya terjual kembali dalam lelang dengan harga di bawah pasar. Itu bukan lagi urusanku. Aku menutup tabletku. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kaca besar. Jakarta terbentang di bawahku. Dulu, aku memandang kota ini sebagai milik kami. Sekarang, aku memandangnya sebagai milikku. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanya kelegaan. Aku telah membersihkan parasit dari hidupku. Ponselku berdering. Itu Pak Bima, pengacaraku. Bu Arini, selamat siang. Hanya mau mengabarkan, surat cerai Anda sudah final dan inkrah. Secara hukum, Anda 100% wanita bebas. Aku tersenyum. Benar-benar tersenyum. Terima kasih, Pak Bima. Terima kasih untuk semuanya. Aku menutup telepon. Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan itu. Luka itu akan selalu ada, tapi bukan sebagai luka yang sakit, melainkan sebagai bekas luka yang mengingatkanku betapa kuatnya aku. Aku tidak sudi melihatnya lagi. Dan aku telah menepati janjiku. Aku menantikan kehancuran mereka, dan aku mendapatkannya. Aku mengambil tasku. Hari ini aku akan pulang lebih cepat. Bukan ke rumah yang penuh kenangan pahit itu, rumah itu sudah kujual. Aku akan pulang ke penthouse baruku. Tempat di mana hanya ada aku, kedamaian, dan pemandangan kota yang terbentang di kakiku. Bramantio ingin menjadi pahlawan. Dia ingin menjadi raja. Dia lupa, dia menikahi seorang ratu. Dan ratu tidak akan pernah tunduk. Enam tahun adalah waktu yang lama. Bagi Arini Wijaya, itu adalah waktu untuk ekspansi global. PT Wijaya Kencana kini memiliki kantor cabang di Singapura, Ho Chi Minh, dan Sydney. Namanya bukan lagi hanya dikenal di Jakarta. Dia adalah salah satu taipan wanita paling disegani di Asia Tenggara. Dia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena dia trauma,
tapi karena dia tidak membutuhkannya. Dia telah menemukan kepuasan penuh dalam memimpin kerajaannya dan dalam program filantropi barunya, Yayasan Wijaya, sebuah lembaga yang memberikan modal dan bimbingan bagi perempuan korban KDRT yang ingin memulai usaha sendiri. Malam itu, dia berdiri di panggung sebuah hotel bintang 5, menerima penghargaan perempuan paling berpengaruh. Dalam balutan gaun merah marun yang elegan, dia tampak berkuasa dan tenang. Mereka bilang, katanya di podium, suaranya yang jernih menggema, bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Saya tidak setuju. Balas dendam hanya akan mengikat kita pada masa lalu. Kesuksesan sejati adalah pembebasan total. Saat Anda membangun sesuatu yang begitu besar, bayangan masa lalu tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Tepuk tangan meriah membahana. Di belahan kota yang lain, di sebuah minimarket 24 jam yang remang-remang, seorang wanita dengan seragam biru kusam sedang mengisi rak minuman dingin. Wajahnya, yang dulu sering menghiasi media sosial, kini kuyu dan bergaris-garis halus karena kelelahan. Rambutnya diikat seadanya. Mbak Clarissa, kan? Sapa seorang pelanggan muda yang mengenalinya dari berita gosip lama. Wanita itu tersentak. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Mas salah orang, desisnya, lalu buru-buru mendorong troli ke ruang belakang, tempat tumpukan kardus menunggunya. Dia tidak pernah kembali ke keluarganya. Rasa malu terlalu besar. Dia hidup dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, selamanya dihantui oleh mimpi rumah mewah 35 miliar yang hanya dinikmatinya selama beberapa hari. Dan akhirnya, pagi itu, gerbang besi lapas Cipinang berderit terbuka. Seorang pria melangkah keluar. Dia kurus, jauh lebih tua dari usianya yang baru menginjak awal 40-an. Rambutnya menipis dan beruban. Itu Bramantio. Dia telah bebas setelah mendapat remisi karena berkelakuan baik. Dia berdiri di trotoar yang ramai, memegang tas kresek berisi sedikit barang miliknya. Udara Jakarta terasa asing. Dia menatap gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Di salah satu gedung tertinggi, dia bisa melihat logo WK, Wijaya Kencana. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Dia berjalan tanpa tujuan, seorang pria yang telah dihapus oleh dunia. Saat dia melewati sebuah kios koran, matanya terpaku pada halaman depan sebuah majalah bisnis. Wajah Arini menatap balik ke arahnya. Tajam, berkuasa, dan cantik. Dia merasakan gelombang kepahitan yang menyesakkan. Dia telah mencoba menjadi pahlawan untuk wanita lain dengan menghancurkan ratunya. Sekarang, sang ratu berkuasa, dan dia tak lebih dari debu di jalanan. Bramantio menundukkan kepalanya dan melanjutkan langkahnya, menyatu dengan kerumunan, hilang di telan kota yang sudah lama melupakannya. Sementara di penthouse-nya, Arini menerima satu notifikasi singkat dari Pak Bima, subjek telah dibebaskan. Arini membaca pesan itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada kepuasan. Dia hanya menekan tombol hapus. Dia menoleh ke arah jendela, memandang matahari terbit di atas kerajaannya. Dia telah benar-benar bebas.